Para kekasih, tema yang akan saya sampaikan adalah satu tema yang istimewa, yang saudara dan saya tidak boleh tidak. Kita harus memiliki satu pelajaran yang penting ini di dalam kehidupan kita, saudara. Dan pelajaran ini saya dan saudara harus ketahui, ini adalah sesuatu yang penting sekali di dalam setiap pribadi kita. Dan saya ingin supaya saudara-saudara tahu dengan jelas bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Dia memberikan kepada kita resep tentang 4 rahasia. Katakan 4 rahasia keberhasilan saya. Hidup yang enteng, hidup yang happy, dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk masuk di dalam firman. Dan kita harus tahu bahwa inilah yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saudara, kalau saya berbicara tentang hidup enteng, saudara, kalau saudara mencari di dalam ataupun ensiklopedia dari Alkitab, saudara, kata enteng itu tidak ada yang tepat, saudara. Karena kita pakai bahasa Indonesia, di dalam bahasa Jawa ada. Tetapi saudara akan menemukan ketika saudara men-search enteng, maka saudara menemukan benteng. Ya, dalam bahasa Indonesia ada B-nya jadi benteng. Dan saya menghitung ada 83 kali kata benteng itu di dalam kitab suci, saudara. Tetapi kata enteng, kalau saya merasakan dan saya mengulik dari Alkitab, maka ternyata bahwa kata enteng ini sangat berhubungan erat dengan benteng. Saudara tahu benteng adalah tempat pertahanan. Benteng adalah tempat di mana saudara dan saya bila terjadi peperangan, saudara merasa paling aman ada di sana. Amin. Paling aman ada di dalam benteng. Saudara, kalau zaman sekarang itu sudah tidak lagi, tidak mode ya. Sekarang pertahanan kita adalah pertahanan yang semesta. Kita mempunyai negara-negara maju mempunyai Iron Dome, yaitu satu perisai dome yang tidak kelihatan, ya, yang virtual, tetapi yang bisa menangkis semua serangan roket ataupun juga peluru kendali. Ya, saudara, ditembakkan di atas sehingga tidak jatuh ke tempatnya. Saudara, zaman dulu benteng itu sangat penting, dan Alkitab menulis 80 kali kata benteng. Saudara, saya bisa memisahkan dengan B-nya, terpisah menjadi B enteng. Saudara, katakan B enteng. Bila saya mau enteng, saya harus berada di bentengnya Tuhan Yesus. Amin. Itu penting sekali. Supaya apa? Supaya saya dan Anda bisa memiliki di dalam hidup ini sesuatu keyakinan yang mantap bahwa hanya Dia yang bisa memberikan hidup yang enteng kepada kita. Saudara, saya mau tanya saudara, kira-kira suka enggak atau kepingin apa tidak hidupnya enteng? Coba saya mau tahu siapa yang ingin hidupnya enteng. Lambaikan tangan saudara. Katakan, terima kasih Yesus, izinkan saya seumur hidup tinggal di benteng-Mu, supaya hidup hamba enteng dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan entengnya bentengnya, saudara. Jadi benteng Tuhan itulah yang bisa membawa saya dan Anda untuk hidup enteng di dalam hidup ini. Saudara, itu sebab naiklah ke gunung batu keluputan. Katakan, gunung batu keluputan. Sebuah benteng ilahi yang tidak kelihatan, namun ada, yang saya harus masuk ke sana dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Naiklah, ada Tuhan Yesus yang akan menjagai, yang akan mengangkat beban-beban kita. Dalam 4 resep ini, kemungkinan saya hanya bisa menyampaikan 1 dan 2. Kalau tidak bisa selesai, minggu yang akan datang saya akan sambung karena ini terlalu penting. Saudara, enteng ya bentengnya Tuhan Yesus. Lebih dahulu 2 ayat kita baca dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1, 2.
hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan lagi, aku tidak akan goyah. Amin. Saudara, kata hanya dialah kota gunung batuku, daripadanyalah keselamatanku, aku tidak akan goyah. Saudara, ada beban? Dari 3 kalimat yang saya baca, tidak ada beban, tidak ada keberatan, alias entenglah hidup kita. Bila Anda dan saya mengerti akan rahasia, gimana ya aku belum bisa berhasil secara keuangan. Anak-anak muda berkata, aku tidak berhasil dalam pendidikan, aku tidak berhasil di dalam mencapai cita-citaku. Kelihatannya aku sampai mati ya tetap mandek di sini. Tidak. Katakan tidak. Semua katakan tidak. Karena Yesus, gunung batu keluputan saya, yang akan meluputkan saya dari kegagalan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab kalau kita membaca 2 ayat dari Mazmur 62 ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Enteng apa berat? Enteng. Naiklah ke gunungnya Tuhan supaya engkau enteng. Kemudian hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Enteng apa berat? Enteng. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Enteng atau berat? Enteng sekali. Siapa yang merasa enteng bangkit berdiri. Ayo nyanyikan lagu ini. Haleluya. Semua dengan semangat. Hanya dekat Allah saja aku. Resapilah kata-kata ini. Dan nyala keselamatanku, hanya Dia. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Semua menyanyi. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kami percaya, kami pegang perjanjian-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil dan berat lagi. Angkat semua beban kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Siapa yang berat, nyanyikan segenap hatimu. Siapa yang berat, nyanyikan dengan segenap hati saudara. Daripada nyala keselamatanku. Terima kasih Bapa. Semua akan diangkat bebannya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan amin Tuhan. Saya bawa janji ini seumur hidup saya. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali. Itu sebab yakinkan diri saudara. Kalau saudara datang dengan keberatan, saudara harus pulang sebentar dengan keentengan. Katakan keentengan adalah luar biasa. Amin. Para kekasih, itu sebab kita akan mulai masuk di dalam firman ini. Dalam 1 Samuel 23 ayat 14, ayat 25 sampai 28. Saudara, ini adalah makna daripada lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, ya.
1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-14 lebih dahulu, kemudian disambung ayat 25 sampai 26. 1 Samuel 23 ayat 14, kemudian 25 sampai 28. Daud di padang gurun Sif. Ada apa dia? Dia dalam keadaan yang sangat terjepit. Beban sangat berat sekali. Saudara, dalam Mazmurnya dia mengatakan, aku sudah mau mati. Memang benar kalau kita baca sebentar. Ini tidak main-main. Kondisi dan situasi daripada Daud ketika dalam 1 Samuel 23 ini, mulai ayat 14, sungguh-sungguh dia dalam keadaan yang sangat darurat. Mari kita akan baca ayat 14. 1, 2. Maka tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Amin. Sebentar, berhenti di sini dulu. Saudara, inilah keadaan yang sangat berat. Saudara, Daud 2 kali dikejar mau dibunuh oleh ayah mertuanya sendiri. Saudara, kita sudah tidak bisa memikirkan gimana perasaan hati daripada istri Daud, ya saudara, anak daripada Saul. Karena sekarang Daud harus mengembara dengan beberapa pengawalnya di padang Sif, di pegunungan-pegunungan, melarikan diri, tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak, tidak pernah bisa makan dengan enak. Saudara, gara-gara cemburu daripada Raja Saul, si ayah mertua ini kepada menantunya. Saudara, inilah yang kita sudah lihat ya settingnya, itu ayat 14. Kemudian kondisinya ayat 25 sampai 28. 1, 2. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia kemana? Ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Wow. The rocks of escape. Saudara, kalau saudara tahu keadaannya pada saat itu sudah hampir saja beberapa langkah orang-orangnya, saudara, spion ataupun intelijen daripada Saul mau menangkap Daud. Saudara, tetapi ketika dia mau tertangkap, saudara, Tuhan membuat satu gara-gara, yaitu orang-orang Filistin datang menyerbu Yerusalem. Saudara, nah, itu sebab ada satu utusan dari istana dan memberitahu raja cepat mundur. Karena Filistin mau menyerang kepada istana dan kepada ibu kota. Saudara, lalu Saul serta merta tidak mikir lagi. Wah, dia pikirannya cuma satu. Kalau sampai istana dihancurkan, dikuasai, aku bisa cilaka. Israel bisa kalah besar. Itu sebab dia langsung menyuruh menarik mundur, undur semua. Saudara bisa bayangkan beberapa langkah sudah mau menemukan Daud untuk dibunuh. Tetapi Tuhan membuat gara-gara. Katakan, Tuhan
suka membuat gara-gara demi menyelamatkan saya. Betul apa tidak? Dia sering membuat sesuatu kasus belli atau sesuatu keadaan sikon yang sangat kita gak masuk akal. Loh, kok tiba-tiba begini? Hanya untuk satu perkara, untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Itu sebab lagu dan ayat yang kita baca dan kita nyanyikan ini, hanya dekat Engkau saja Tuhan, aku akan tenang, daripadanya lah datang keselamatanku. Hanya Engkau gunung batuku, aku tidak akan goyah. Saudara, ini dialami. 2 kali Daud mengalami. Hampir saja saudara bisa bayangkan, Daud hanya membawa sedikit orang, perlengkapan logistik makan minum cuma sedikit, senjata seadanya, karena dia orang melarikan diri dari istana demi menyelamatkan nyawanya. Saudara, dia tidak membawa satu perbekalan dan logistik yang banyak. Dia tidak mempunyai intelijen. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Walaupun Saul sudah hampir membunuh dia, Tuhan memang batu karang titik-titik keluputan. Amin. Itulah yang saya dan saudara harus ketahui. Bila saat ini atau saat kapanpun kita mengalami satu keadaan yang kritis dan darurat, saudara, sangat-sangat SOS dalam hidup kita. Saudara, engkau harus yakin bahwa aku harus dekat dengan Tuhan. Hanya kedekatanku dengan Dia, aku bisa ditempatkan pada the rocks of escape, yaitu batu karang keluputan. Aku pasti diluputkan. Katakan pada samping Anda, Anda dan saya pasti diluputkan. Bila kita dekat dengan Yesus, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menghancurkan dan membinasakan. Beban berat segera terangkat, segera menjadi enteng, seperti Daud, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan itu sebab dalam ayat 25 sampai 28 tadi kita sudah membacanya dengan jelas. Ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, ya, barat katakanlah, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana, timur katakanlah, saudara. Atau Saul di sebelah utara dan Daud di sebelah selatan. Saudara, menurut saudara bagaimana? Ya, karena ada 2 kutub, orang itu jalan kemana saja pasti ketemu. Saudara, itulah yang saya dan saudara ketahui. Jadi menurut saya strategi perang pada saat itu, Saul jenderal perang, Daud jenderal perang. Tetapi strateginya itu sangat simpel sekali. Tidak seperti sekarang, saudara, sangat sederhana. Itu sebab peperangan mereka, gerilya mereka adalah gerilya yang mudah ditebak. Saul tidak kesulitan, apalagi dia orangnya banyak, saudara, dan dia pasti nomor 1 membunuh kepada Daud. Itu sebab anak-anak Tuhan, Tuhan membuat sesuatu gara-gara, yaitu orang Filistin dipakai oleh Tuhan. Katakan, orang yang tidak berkenan bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saya. Saudara, ini satu rahasia Allah yang luar biasa, ya. Jadi jangan anggap kalau saudara berharap sesuatu, Tuhan siapa lagi ya di daerah saya yang anak Tuhan itu cuma saya sekeluarga atau cuma 3 keluarga, yang lainnya bukan saudara seiman. Apakah saya bisa tertolong, saya bisa selamatkan bila ada sesuatu hal? Saudara, tidak usah punya pikiran demikian. Allah bisa memerintah siapa saja dan apa saja
untuk menyelamatkan saudara, membuka jalan, memberi rezeki, dan memberkati saudara, dan memberikan jalan buat saudara. Engkau tidak hanya harus berpikir pada anak Tuhan, engkau harus berpikir kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia mempunyai banyak perintah, karena dia bisa melakukan apa saja ketika engkau dalam keadaan darurat sekalipun. Sebab itu para kekasih, harus diingat, ada batu karang keluputan. Kalau saudara tidak naik ke sana, saudara ada di bawah, saudara cuma ada di lembah, saudara hampir masuk jurang, para kekasih, engkau tidak akan diluputkan. Tetapi kalau engkau ada di sana, engkau bersama dengan Yesus, katakan, saya berdiri bersama Yesus di atas batu karang kelepasan, gunung batu keluputan. Mulai pagi hari ini tidak akan ada keberatan kecuali keentengan, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya masuk pada 4 rahasia. Ya, 4 rahasia hidup enteng di dalam hidup kita ini. Saudara melihat ada kolase 4 lukisan, ya, 4 gambar. Yang pertama adalah sebuah ayat yang terkenal yang saya akan ungkapkan lebih jelas lagi. Saudara, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Ya, saudara tambah angka 28 di sana. Matius 11 ayat 28 dan 29. Kemudian rahasia yang kedua dari Mazmur 19 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Rahasia yang ketiga ada terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan rahasia yang keempat adalah dari 1 Korintus 11 ayat 24. Ya saudara, jadi ini adalah 4 rahasia dan semuanya itu gampang sekali. Katakan, 4 rahasia ini adalah 4 rahasia umum yang terbuka, tetapi sedikit yang percaya. Saudara, coba, ini mudah dan terbuka, ayatnya ada dalam Alkitab. Semua orang bisa beli ini atau bisa meminta gratis, dan semua orang bisa mengalami sesuatu mujizat dalam hidupnya. Tetapi sayang, sedikit saja yang mau melakukan. Itu sebab saya lebih suka mengatakan ini sesuatu yang secret, ini sesuatu yang rahasia, rahasia umum. Tetapi ini hanya sedikit yang melakukan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara pada kolase yang pertama. Nomor 1 adalah Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita baca dari Alkitab kita lebih dahulu. Kita mulai dari judulnya di atas, kita akan baca judulnya. 1, 2, ajakan juru selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun enteng. Ringan atau enteng? Sama aja, sami mawon. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Para kekasih, ayat 28 ayat yang sangat terkenal sekali. Dan Tuhan ingin supaya Anda dan saya, apa yang sangat terkenal, sering kali terdengar, sering kali terbaca oleh kita, harus kita kerjakan dalam hidup kita. Seolah-olah Yesus berkata, ayo kita angkat bareng yuk. Aku kasih kuk ini yang sebelah ini kosong. Ayo, kamu mau enggak berdua dengan aku berjalan? Karena kuk aku, engkau akan menjadi enteng. Tapi kalau engkau tidak mau ngikutin permintaanku, kamu tidak mau bersama aku mengangkat kuk, hidupmu berat, abot, hidupmu ngoyo,
Tetapi kalau engkau mau bersama dengan aku berdua, berjalan, katakan, saya harus berjalan berdua dengan Yesus. Saya pribadi dan Yesus pribadi. Maka hidup saya akan ringan, enteng, luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab Tuhan ingin mengajak kita semua untuk ajakan resep pertama, rahasia pertama. Ayo bersama dengan Yesus. Ya, harus kita ikuti. Katakan, harus saya ikuti. Ya, sekali lagi ayat 28, karena saya akan berhenti sejenak dalam ayat 28. 1, 2, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini mudah sekali. Ya, sangat mudah. Mau apa enggak? Gitu aja. Kalau saudara berkata mau Tuhan, oke. Dalam namaku hidupmu enteng. Selesai. Kalau saudara mau, kalau saya mau. Dia tadi berkata, ayo mari berdua bersama aku. Ikut masuk dalam kuk aku supaya kamu bisa enteng hidupmu. Saudara. Dan saya ingin mengajak semua saudara, ayat yang terkenal ini rahasianya dalam sekali. Ya saudara. Di dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version disebutkan, saudara, Tuhan memberitahu kepada saya dan kepada Anda untuk supaya kita datang kepadanya, dan ada satu perbedaan kalimat dari bahasa Indonesia. Come to me. Ya, ini sama, datang kepadaku. All you who labor. Engkau yang datang, engkau semua yang punya labor. Ya saudara, kata labor ini beda dengan terjemahan Indonesia. Karena labor ini berarti ngoyo, kerja keras. Ya saudara, kalau di Inggris ada partai buruh, ya, itu Labor Party, partai buruh, orang yang kerja, pegawai-pegawai, pekerja-pekerja, saudara, bekerja keras. Labor juga berarti seorang ibu yang sudah 9 bulan 10 hari kira-kira harus mengejan untuk melahirkan anaknya. Saudara, itu labor. Sesuatu yang mendesak, yang ngoyo antara hidup dan mati. Sehingga kalau perlu, asal aku bisa melahirkan anakku, mati ya sudah, tidak apa-apa. Itu labor. Saudara, dalam bahasa Indonesia katakan berbeban berat. Tapi sebetulnya hidup yang sangat ngoyo sekali. Apakah saya sedang dalam keadaan ini? Saudara juga, saya tidak tahu. Jangan merasa terhina. Di dunia ini orang banyak mengalami labor. Saudara, tidak engkau sendirian, tidak saya sendirian. Kalau saudara melihat satu keluarga susah sekali, engkau sangat teriris hatimu. Tapi ingat, ada jutaan, mungkin ratusan juta yang lain. Keluarga mengalami labor dalam hidupnya. And are heavy laden, dan yang berbeban berat, and I will give you rest. Saudara, saya ingin menjelaskan mengenai soal rest. Rest adalah istirahat, kelegaan, berhenti, capek. Kerja dari jam 8 masuk sampai jam 12. Kemudian jam 12 apa? Ya, dalam bahasa Jerman rollasan. Ya, untuk apa? Untuk istirahat. Istirahat, rest, having rest. Saudara, itu saatnya rest, istirahat. Saudara, tetapi dalam bahasa Greka, kata rest ini tidak sesimpel bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Greka, bahasa yang istimewa, yang Alkitab Perjanjian Baru ditulis, aneh. Kata rest itu ada dari kata, diambil dari kata anapauo. Tirukan, anapauo. Anapauo ini adalah rest, istirahat, kelegaan. Dari dua kosakata, ana artinya bangkit
Dan pauo berarti tindakan untuk menghentikan, untuk stop. Dus anapauo berarti bangkit dan bertindaklah untuk menyelesaikan, menghentikan semua macam beban, perselisihan, pertengkaran, ontran, dan segala macam gara-garamu. Stoplah. Kalau kamu tidak mau pauo, kamu tidak mau stop, kamu tidak ada anapauo. Kamu harus bangkit dan stop pauo. Kalau kamu tidak bertindak, segera bangkit dan stop semua masalahmu, semua bibit-bibit pertengkaranmu, semua akar-akar kejahatanmu, semua pikiran-pikiran jahatmu dan dosa. Engkau tidak mau stop, engkau tidak bakal mengalami resting. Anapauo tidak ada pada kau. Cuma berdoa aja, Tuhan tolong beri istirahat, kelegaan, supaya hamba enteng, beri keentengan Tuhan. Tuhan bilang, dengar firman, aku suruh hambaku bicara, dari mana kau bisa istirahat, dari mana kau bisa dapat rest. Kalau engkau tidak bangkit di dalam aku, katakan, pertama-tama bangkit di dalam Tuhan Yesus. Kedua, saya harus bertindak mengakhiri segala macam persoalan, segala macam perselisihan dalam nama Yesus.